Mereka lihat. Lihat. Aku kira kayak ketarik. Ngerasain doang. Iya, ngerasain doang. Enggak. Jadi kan tiga hadap gini. Iya. Yang di tiga depannya itu mereka ada yang di belakangnya ada kakek-kakek bantuin nari. Gibah hantu kakek penghuni aula. Take 3 kamera roll action. Hai, this is Gibah Hantu. Jangan gibah. Jadi di video kali ini kita bakal ceritain kisah dari teman kita yang ada di Bandung. Kisah pribadi dia sendiri selama dia di sekolah. Judulnya Kakek Penghuni Aula. Jadi kisah ini diambil dari kisah nyata pengalaman aku pribadi waktu di sekolah menengah pertama. Waktu itu sedang pembelajaran dan karena kebetulan murid-muridnya itu udah pada beres ngerjain semuanya tugas-tugasnya. Jadi gurunya punya banyak waktu gitu loh. Ada waktu jam apa sebutannya? Iya. Waktu itu gurunya nanya, pengen dengerin dia bercerita atau enggak nunggu gurunya keluar, tapi murid-muridnya tuh nungguin di dalam buat azan zuhur. Iya. Nah, waktu itu tuh anak-anak murid-murid tuh semuanya sepakat buat dengerin aja beliau bercerita. Guru itu tuh waktu itu nyeritain banyak hal kayak gimana dia waktu pas mudanya di sana ngajar, pengalaman sehariannya pas ngajar ke kelas lain, terus ngebandingin juga ngebandingin Dari si gurunya waktu itu. ngebandingin kelas kita sama kelas lain, objek gitu juga. Nah, semuanya tuh awalnya ceritanya ceria aja, nggak ada hal-hal yang aneh gitu ya. Terus tiba-tiba waktu itu ada satu kejadian bikin ke distrik sama KJ. Oh iya, waktu itu ibu juga punya pengalaman horor nih gitu. Gitu kan. Waktu itu gurunya cerita. Beliau kan punya ngajar juga di anak sekolah dasar yang ada di bawah. Kan waktu itu kita di lantai 3-nya. Di lantai bawah tuh ada sekolah dasarnya. Jadi mereka ngajar gitu juga guru-gurunya. Di guru itu tuh habis ngajar di kelas lain turun buat ngeliat yang sekolah dasar. Di aula itu tuh banyak anak-anak yang mereka lagi main tarik tambang, kayak ada perlombaan 17 Agustusan gitu, ngadain perlombaan. Waktu itu pas gurunya turun lagi dalam yang tarik tambang, pas main itu mereka kan bertiga. Tim-tim lain yang kayak biasa anak-anak kalau narik gitu ya, cuman paling kalau misalkan tertarik juga kemajuin gitu anak-anaknya. Terus lain tuh mereka berhasil gitu ya, Berhasil menang. berhasil menang, terus berjalan lancar juga ya acaranya. Nah, pas yang tim terakhir, anak-anak tuh pembagian timnya udah sama 3-3, cuman pas nari awalnya biasa aja, mereka narik-narik gitu. Cuman pas di hampir mau akhir, tiba-tiba yang satu tim ini tuh mereka ketarik ke depannya kenceng banget gitu. Mereka tuh bener-bener tarik kayak ada gitu. Kayak normal aja. Bener-bener kayak normal. Nah, otomatis si anak-anaknya juga waktu itu tuh ada yang nangis karena emang bener-bener kaget gitu kan, ketarik langsung ke depan. Ya anak-anak yang ngetarik itu mereka kan nangis ya. Si guru, jadi di situ tuh ada guru-guru muda yang emang lagi ngajar sama guru yang waktu itu ngajar aku. Itu tuh beda nih. Jadi ada banyak guru-guru di sana sama guru aku cuma nonton doang. Nah, otomatis guru-guru yang di sini juga panik kan, anak-anak tuh pada nangis tuh. Mereka tenangin. Terus pas udah tenangin tuh mereka dia tuh pasti tanya, nangis itu bukan karena mereka kalah atau karena mereka sakit gitu, tapi karena mereka ngerasa itu dicurangin gitu loh. Curangin. Terus anak-anaknya itu ada satu lagi yang ngomong kalau misalkan si tadi yang narik tuh ada yang bantuin nari,
Nah, itu tuh kayak Mereka lihat. 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 Aku kira kayak tertarik. Ngerasain doang. Iya, ngerasain doang. Enggak, jadi kan tiga hadap gini. Iya. Yang di tiga depannya itu mereka ada yang di belakangnya ada kaki-kaki bantuin hari. Makanya gitu ya. iya. Jadi mereka makanya ketarik banget karena dibantuin Oh, iya. situ. Dan guru-guru nggak ada yang nyadar, karena nggak ada yang bisa lihat kan. Cuman waktu itu tuh guru-guru kayak, oh udahlah, mungkin anak-anak emang imajinasi gitu ya. Jadi udah begitu dibawa serius. Nah, si guru-gurunya mulai biasa lagi, anak-anaknya udah tenang. Pas waktu beberapa hari kemudian, mereka tuh guru-gurunya ada ngadain rapat kayak gitu, terus ngobrolin lah, jadi bareng-bareng gitu. Kalau misalkan waktu itu pas perlombaan tuh ada kakek-kakek yang bantuin gitu. Makanya anak-anak nangis. Dan ternyata ada satu guru juga yang lain, mereka tuh beliau tuh udah tahu kalau misalkan iya emang ada sosok itu di dekat sekitaran. Bener kan karena ini aula, ini kelas-kelas tuh ada dua. Mereka rapatnya di sebelah sininya, yang kelas itu. Karena mereka kan udah tahu kalau misalkan ada sosok itu, udah biarin aja selama mereka nggak ganggu kegiatan anak-anak, nggak ganggu kita juga. Udah rapat selesai. Pas menuju kenaikan kelas itu kalau nggak salah atau kenaikan semester, aku lupa. Guru yang waktu itu ngajak di SMP aku, mereka kan nulis rapot itu penilaian di kelas yang ini aula, ini kelasnya kosong, yang sebelah sininya yang kedua. Nulis-nulis di situ itu tuh sampai mau maghrib itu maksudnya nulisin rapot anak-anak karena kan ngajar dulu yang SMP sampai asar. Jadi udah sampai maghrib. Cuma waktu itu udah nggak ada siapa-siapa. Pas yang maghrib itu, di murid-murid itu tuh udah pada pulang. Jadi udah kosong lah, tinggal sisa guru-guru sama petugas kebersihan yang di situ. Yang emang mereka kan nginep di sekitaran sekolah, ada tempatnya juga. Yang pas lagi nulis, tiba-tiba di ruangan sebelah tuh ada suara kayak barang-barang jatuh gitu loh. Diacak-acakin. Belum tak gitu. Si pintu juga kan, sini ruangan kelas itu dikunci. Kuncinya juga ada dipegang sama guru SMP yang ngajar aku tuh. Nah, karena pikirnya kan nggak mungkin juga ada orang yang ketinggalan di sana atau ada yang masuk, pasti kan izin dulu minta kuncinya. Itu siapa gitu kalau misalkan bukan orang. Benar-benar itu diacak-acakin dompet kita. Terus si pintu juga ada suara tuk 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 gitu. Kayak apa? Benar-benar ngetok-ngetok ke tembok juga, atap-atap ke langit-langit gitu. Itu ada suaranya. Gak lama dari itu teh suaranya hilang, kayak benar-benar langsung sepi. Terus udah mulai sepi, gurunya biasa lagi yang nulis. Cuman tiba-tiba di sini tuh kerasa kayak ada yang nusuk. Kalau misalkan kuku yang panjang tapi runcing gitu, itu benar-benar kayak diginiin gitu. Benar-benar kerasa banget kayak digituin. Benar-benar kerasa ditusuk. Itu benar-benar sakit, ngilu, gak nyaman banget. Tiba-tiba ada yang kayak gitu. Dan di ruangan itu cuma ada berdua, guru yang ngajar sama guru lain. Habis itu gurunya ingat kalau misalkan di sana tuh emang ada sosok yang emang diam di situ, diam di situ. Iya. Ya diam di situ. Oh mungkin ini sosok itu gitu. Jadi kan sebenarnya waktu itu tuh si gurunya tempat gak percaya juga gitu. Kan cuma dengar aja. Jadi oh mungkin itu mah emang apa imajinasi, yang balik lagi ke situ gitu, imajinasi. Jadi ternyata itu emang sosoknya ada di situ. Pas oh iya apa ini tuh sosoknya itu langsung
oke aku tahu ini tuh kamu, jadi tolong jangan ganggu dan apa pergi gitu, kayak gak usah gangguin kita, pergi aja, main aja di sana gitu, kayak gitu kalau saya katakan, cuman pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda ya. Ya, ngomongnya sebenarnya apa kan, kalau misalkan hadapin yang kayak gitu kita nggak usah sopan kan ya, lebih harus agak keras juga. Oh ya, Berani. Harus dilawan gitu kan. nggak boleh sopan. Terus bilang Oh iya. Harus dilawan. kudu balik keras gitu. Ya kasar juga, cuman ya tapi gitu ya. Kayak begituin si kukunya, lama-lama udah jadi marahin gitu loh di sosoknya. Kukunya itu masih kerasa kayak cabut pelan-pelan gitu. Bener-bener titek, bener-bener kerasa banget, apalagi pas si kukunya lepas dari kulit tuh kerasa gitu, yang abis disuntik kerasa kan kayak gitu, bener-bener kerasa. Jadi si cerita itu teh berhentinya di sana. Nah, karena waktu itu keburu azan zuhur, jadi kita murid-murid tuh langsung turun, balik lagi ke apa, Ke cerita ke awal. cerita awal ya, karena gurunya udah beres nyeritain yang itu. Terus aku juga waktu itu turun di ini aula, ini ada tempat wudhu, sebelah sini masjid, sama ini kelas. Dari abis wudhu, aku kan masih kepikiran sama cerita itu. Ya, oh apa sih? Kayaknya gak mungkin deh, kayak gitu. Aku ada pemikiran kayak gitu. Terus abis wudhu aku mau sholat, pas sambil nungguin orang lain keluar dari masjid, aku mau masuk, tiba-tiba aku juga ngerasain kayak ditugas gitu loh. Aku sendiri karena aku nggak percaya dan aku sempat kayak ngeraguin gitu, malah aku sendiri yang kena waktu itu, kayak sama ditusuk gitu, bener-bener langsung cek, dan itu kecabut pelan-pelannya pas aku udah masuk ke dalam masjid. Berhentinya di situ. Itu benar-benar pengalaman yang gak akan aku lupain, terus kayak jadiin pelajaran juga. Kalau misalkan kayak gitu, emang sosoknya emang ada, cuman Jadi kayak minta gak usah takut gitu. pengakuan ya, sikap. Kayak aku pun kadang kalau dengar cerita tuh kayak percaya nggak percaya gitu loh. Berarti kan harus percaya. Kayak takutnya malah karena kesugesti, aku takut dengan cerita itu loh. Jadi aku nganggapnya sugesti gitu. Kayak gitu. Terus diragukan dong, percaya gue percaya. Coba tadi dikorbankan. Iya. Waktu itu dia kan gak ngerasa takut gini, cuman gak percaya, nggak mungkin deh kayaknya, gak bakalan kayak ditusuk gitu. Ternyata Dapet. pokoknya juga kayak agak ini kan, kayak bener gitu kayak agak penasaran gitu ya. Iya. Jadi dianya nyadar ya. Kalau mau juga kalau ngerasa gitu jangan pas di sekolah ya. Kalau di rumah baru Kalau ngeraguin di tempat lain aja. Jangan ngeraguin langsung di tempatnya. Tapi penasaran sih kalau datang ke sana kan. Boleh. Nanti Ragu nih gitu, agak ragu gimana rasanya kan. Nanti boleh. kayak ini bener-bener. Ini kan kuku aku panjang nih, tapi nggak terlalu panjang. Ini bener-bener gitu. Kayak gitu. Dan itu kerasa banget panjangnya. kayak pegel gitu juga disuntik kan ya. Bener. Udah gitu. Kayak gitu. Segitu. So, segitu aja cerita pribadinya dari kita. Jadi ya kalian pokoknya kalau misalnya dengar cerita kayak oke, gitu, kayak sadar mereka ada tuh udah cukup ya. Jangan penasaran, jangan nantang apalagi. Karena kayak yang kayak gitu emang ada ya. Ada. Kita emang hidup sebelahan sama mereka. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor pribadi, kalian bisa kirim lewat email yang ada di bio kita.
Biar malam kalian ya sepi-sepi banget nih, biar ada teman cerita waktu kalian mau tidur. Apa susah tidur? Kalian bisa nonton di channel kita ini. See you.